Bang, kenapa dia minta tolong ya bang? Apa jangan-jangan Dita mati secara nggak wajar? Lu lihat aja di rumah sakit. Sekar! 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 Sekar bangun, Sekar. Sekar! Sekar bangun, Sekar. Sekar! Bertahan demi aku, Sekar. Ras, dulu aku pernah janji. Aku akan berusaha keras untuk mendapatkan keadilan. Supaya aku bisa ungkap semua ini. Ya aku nggak tahu, Ras. Aku nggak tahu kenapa sekarang situasinya berubah. Kenapa sekarang semuanya jadi kayak begini. Atau mungkin aku yang bodoh dan naif. Aku naif karena terlalu denial dengan semua petunjuk yang ada. Sekar, bener-bener aneh. Setiap kali aku ngomongin Laras, Sekar selalu muncul. Atau jangan-jangan emang benar, Sekar dan Laras adalah satu orang yang sama. Makanya sekarang dia bisa ngerasain apa yang aku pikirin. Bahkan untuk menjauh aja susah. Untuk menghindar aja aku gak mampu. Kami selalu ketemu, dan pekerjaan kami saling berkaitan. Entah apa maksud dari semua ini. Dokter, ada apa dengan jenazahnya sehingga pihak rumah sakit harus menghubungi pihak kepolisian? Maaf Pak Satria, saya mau angkat telepon dulu. Suster sekarang jelaskan sama Pak Satria ya. Baik. Sebentar. Mas Satria, jenazah itu udah 2 minggu mas gak diambil sama pihak keluarganya. Identitasnya juga nggak jelas. Nah bahkan dari kepolisian mas, identifikasinya sampai sekarang belum ada hasil. Terkait identifikasi, kami sudah melacak identitasnya. Dan hasilnya ternyata jenazah ini emang tinggal sendirian. Dia sebatang kara, tidak punya sanak saudara. Untuk lebih lengkapnya nanti kita tunggu dokter ya. Kenapa ya? Aku ngerasa kayak nggak dianggap sama Mas Satria. Pak Satria, maaf. Sudah sampai di mana ya penjelasan suster sekarang? Begini Pak, sejujurnya kami akan menggunakan 2 jenazah itu untuk sebagai bahan praktek ujian daripada calon dokter Pak. Itu pun nanti akan kami lakukan sesuai prosedur dari kepolisian. Nah nanti apabila sudah selesai, jenazah akan kami makamkan dengan selayaknya Pak. Baik, Ya. nanti kami akan buatkan surat izin dari pihak kepolisian. Kalau begitu saya tunggu banget surat dari kepolisian ya Pak. Baik, masih ada yang harus disampaikan? Kalau enggak, saya harus balik ke kantor. Cukup Pak, terima kasih. Baik, kalau gitu saya akan urus suratnya. Silakan Pak. Permisi. Ya. Aku yakin Satria sengaja deh hindarin aku. Kenapa sih? Apa karena penampilan aku yang mirip Laras ya? Sampai-sampai dia buang muka. Ngeselin banget. Apa bener yang dibilang sama Sekar? Kalau emang Laras meninggal gara-gara Bella atau Mama, nggak menutup kemungkinan Sekar juga bisa celaka selama dekat sama aku. Kenapa ya? Kenapa situasinya sesulit ini? Bahkan buat menghindar sama Sekar aja susah banget. Ya Satria, kamu tuh kenapa sih? Kok nggak angkat telepon saya? Terus tadi juga waktu saya jelasin kamu nggak bisa natap saya. Kenapa sih? Lagi ngehindar. Maaf, tadi aku di jalan makanya nggak bisa angkat telepon.
Ini juga aku harus buru-buru balik ke kantor. Banyak banget kerjaan aku. Apa yang ngebuat sikap kamu tiba-tiba berubah kayak gini, Sat? Sekar. Mikir apaan sih aku? Kenapa bisa-bisa aku kemakan sama omongannya Bella? Ya jelas aja sekarang nggak ada di spion. Semua orangnya udah nggak ada kok. Jadi kayak orang gila ya. Sesakit ini rasanya dicuekin sama kamu, Sat. Padahal biasanya aku yang selalu berusaha menghindar dari kamu. Aku gak tahan sama sikap kamu yang seperti itu. Tapi sekarang, siapa yang peduli sama perasaan aku? Aku sadar, percuma meratapi kematianku. Aku gak akan pernah bisa hidup seperti dulu. Aku harus lebih waspada sama Bella dan Bu Astari. Kapan aja mereka bisa celakain aku. Udah, kagak usah lu tutup-tutupin. Gua tahu lu nangis kenapa. Lu nangis gara-gara dicuekin Satria terus-menerus kan. Gua kan udah bilang, lu tuh kagak bakal bisa bersatu lagi sama Satria. Lu sama dia tuh udah beda dunia, beda alam. Zaki. Satria. Zaki. Ya ampun, udah lama banget gak ketemu. Sehat ya? Kemana aja sih? Lu gimana kabar lu? Baik. Lu di sini mau makan? Kenapa sendirian? Ya, gue lagi nunggu calon istri gue. Wih, Masya Allah udah punya calon istri. Ada dong. Halo Mas Jeki. Enggak sama kamu saya. Enggak. Lo berarti calon istrinya Zaki Dita. Betul sekali. Semoga langgeng, semoga bahagia. Amin. Iya, Sat. Jadi Dita ini tunangan sama sahabat kamu waktu zamannya SMA. Tahu nggak, Sat? Dita ini mau resign loh. Sayang banget. Padahal kerja di restoran mama itu masih baru. Iya Bu, maaf. Mas Jaki nggak ngizinin saya kerja setelah menikah. Karena Mas Jaki pengen saya fokus ngurus rumah tangga dan anak kami kelak. Iya, Dita. Masalahnya tuh di saat kamu mau resign, saya belum dapat pengganti kamu. Lagian juga Jaki, kenapa sih kalau kalian menikah kok ditanya nggak boleh tetap kerja? Kan lumayan dapat tambahan kan? Lagi juga istri-istri sekarang itu hebat-hebat. Selain dia bisa kerja, pasti dia juga jago buat urusin rumah. Ya kan, Dit? Sama banget seperti Bella. Bella itu kan juga gitu. Dia wanita karir tapi dia jago ngurusin rumah. Sat, ya kan? Saya sengaja untuk tidak menyuruh Dita kerja karena saya mau menjadi calon suami yang bertanggung jawab. Buat saya, menjadi seorang suami itu harus bisa membahagiakan istri dan memenuhi semua impiannya. Ya, gue setuju sama lo. Lagi pula ini kan urusan pribadi mereka. Ini strategi mereka nanti menjelang pernikahan. Menurut aku, Mama nggak berhak ngatur-ngatur. Nggak bijaksana sama sekali buat aku. Oh ya, cewek lu masih yang kemarin kan? Pacarnya Satria itu model loh. Iya, namanya Bella. Pasti kalian kenal kok. Karena Bella ini model terkenal. Dia main film, iklan, tahu dong. Ya kan? Doain juga ya Satria biar nyusul kayak kalian cepat nikah. Amin. Oh ya Sat, sekalian aja ya gue undang lu. Biar nanti lu datang ke nikahan gue, oke? Datang ya. Pasti lebay banget. Jadi kalian dijodohin. Wah, hebat ya. Biasanya kalau orang yang dijodohin itu nggak nemu yang cocok, tapi kalian cocok loh.
Ada acara apa nih? Kok kamu gak dikasih tahu? Kebetulan kamu pulang, Gea. Ini Jaki datang ke sini untuk ngelamar kakak kamu Dita. Mereka cocok kan? Acara sepenting ini, ibu nggak melibatkan aku. Bahkan aku nggak tahu apa-apa soal ini. Bukannya kemarin ibu juga sempet nanyain ke aku soal Mas Jaki. Kebetulan Jaki memilih kakak kamu. Tadinya juga Satria nggak mau saya jodohin. Tapi yang namanya orang tua kalau mau jodohkan pasti kepingin anaknya dapat pasangan yang terbaik. Coba kalau nurut, pasti dijamin hubungannya lancar dan harmonis. Iya enggak? Ya udah Sat, lu turutin aja apa kata nyokap lu. Pokoknya lu harus datang sama cewek lu nanti, oke? Iya, tante pastikan Satria akan datang sama calon istrinya. Bu Astari, hari ini saya izin pulang lebih awal ya. Masih banyak urusan pernikahan yang harus kamu selesaikan. Oke, besok kan hari terakhir kamu. Jangan lupa kamu datang ya. Iya Bu, pasti. Itu kayak suara Gea, Mas. Sakit. Ya ampun, Gea hati-hati sayang. Sebentar Kak. Ini berdarah lagi. Ini nggak bisa dibiarin, kamu harus obatin, kalau nggak nanti infeksi loh. Tadi tiba-tiba aja kalau aku pusing Mas. Jadi nggak fokus motong sayuran. Ya makanya kamu hati-hati. Ya. Nggak apa-apa kok itu. Kami izin pulang duluan ya. Tadi Mbak udah izin sama Bu Astari untuk pulang cepat. Kami mau belanja seserahan. Kamu masih bisa kerja nggak? Apa Mbak izin ke Bu Astari biar kamu bisa pulang cepat hari ini? Nggak usah nggak. Bener nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa Mas Jaki. Yaudah yuk sayang. Hati-hati ya. Yuk. Kamu kenapa? Muka kamu kok tegang gitu? Ada sesuatu hal penting yang kamu mau omongin sama mama? Maaf Bu, ganggu. Kalau dibolehkan, saya juga mau minta izin pulang Bu. Kepala saya juga pusing Bu, gara-gara kena luka pisau tadi. Ya ampun Gea, dalam minggu ini kamu tuh sering banget izin loh. Yaudah kamu ikut saya. Kalau Mama terlibat dengan kematian Laras, pasti ada sesuatu yang bisa aku temuin di handphonenya Mama. Enggak. Kenapa jadi kayak gini ya? Kenapa aku jadi penuh kecurigaan sama Mama? Entah, ini benar atau salah. Saya janji deh Bu, ini yang terakhir. Badan saya juga nggak enak Bu, daripada saya pingsan di dapur. Oke, untuk kali ini saya kasih kamu izin lagi. Kerja yang bener dong, contoh tuh kakak kamu. Dia cuma kakak tiri Bu. Hei, mau kakak tiri kek? Bagi saya itu nggak penting, bodoh amat. Yang saya maksud itu cara kerjanya yang bener. Ngerti nggak? Di sana. Kasih ya Bu, permisi. Kok Satria udah nggak ada aja? Kayak mencurigakan. Terus juga Satria dari tadi tuh ngeliatin handphone aku terus. Untung aja handphone aku password. Coba kalau enggak, gawat. Banyak file yang penting di sini. Halo Tante, kenapa nggak bilang-bilang dari tadi sih Tan? Kalau misalnya ada acara undangan buat temennya Satria, entah gitu aku bisa beli sekalian belanja nih. Iya Tante. Yaudah deh,
Nanti aku biar bisa kapelan sama Satria, aku cari baju online aja. Enggak. Nggak mungkin. Aku harus pastiin. Gimana caranya aku sampein rindu ini, San? Aku juga kesiksa. Kamu udah pernah di depan mata aku, tapi kita nggak pernah bisa bersatu. Waktu terus berjalan, tapi aku ngerasa kenangan kita selalu tetap di hati aku, San. Ngapain lagi sih Sekar di situ? Atau jangan-jangan tempat ini biasa dia pakai buat berubah jadi Laras? Aku gak peduli lah. Sekar kayak mau dia Laras. Pasti kesempatan ini bakal aku gunakan untuk melakain dia. Gila. Jadi kamu ikutin aku? Apaan sih? Kepedean banget, ini tuh tempat umum kali, semua orang bisa kesini. Ngaku aja, Bel. Kamu sengaja kan diem-diem ikutin aku terus mau celakain aku kayak yang udah-udah? Aduh, ngapain juga aku nyakain kamu, ngotorin tangan aku aja sih. Aku baru inget, Bel. Kamu emang gak pernah ngotorin tangan kamu. Tapi kamu sengaja nyuruh orang buat ngelakuin apa yang kamu mau. Kenapa sih, Bel? Resah banget sama hadirnya aku. Kenapa? Karena aku mirip Laras. Ada trauma? Atau takut ketahuan sesuatu? Jaga bicara kamu, Sekar. Ingat ya, Bel, sepinter-pinternya tuh kayak melompat, pasti bakalan jatuh juga. Dan sekeras apapun kamu ngumpetin bau bangke, pasti akan kecium juga, Bel. Sekalipun kamu semprot pakai parfum yang paling mahal. Kamu beruntung ya, Bel. Sekarang aku lagi gak punya banyak waktu buat bicara sama kamu. Kalau nanti-nanti mau celakain aku lagi, pakai rencana yang pinter, rencana yang bagus. Jangan sampai terendus sama aku. Melempem kan lu? Rasain. Kalau si Sekar udah pakai mode macan, habis lu dikerowotin, dicekerin, digigit. Itu namanya juga anak buah gue. Gue kerjain lah dikit. Balikin lagi, nyak.